Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya kan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir mengikuti Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mensosialisasikan Surat Edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2021, yaitu tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan salat hari raya dan penyelenggaraan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Surat edaran ini mengatur paling tidak ada tiga hal pokok yang diatur. Yang pertama terkait dengan takbiran, yang kedua terkait dengan salat Idul Adha, yang ketiga penyembelihan hewan kurban. Nah, pada pendahuluan, ya, secara umum surat edaran ini tujuannya adalah untuk memberi rasa aman kepada umat Islam dalam menyelenggarakan sholat hari raya Idul Adha dan penyelenggaraan kurban tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi di tengah pandemi COVID yang belum terkendali dan munculnya varian baru. Nah, perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban. Nah, surat edaran ini dimaksudkan sebagai bagian daripada upaya untuk mencegah, ya, sebagai panduan untuk pencegahan, pengendalian dan memutus mata rantai penyebaran COVID pada semua zona risiko penyebaran COVID-19 dalam rangka melindungi masyarakat. Jadi tujuannya adalah agar masyarakat terlindungi, apalagi saat ini ada varian baru. Nah, kita lihat pada bagian yang pertama terkait dengan takbiran. Takbiran ini boleh dilaksanakan, ya, di masjid dan musola, ya, maksimal 10% kapasitas masjid dan musola, ya, dengan ketentuan penerapan prokes ketat, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, ini poin yang pertama. Kemudian untuk takbir keliling tidak diperbolehkan atau dilarang untuk mengantisipasi keramaian dan kerumunan. Nah, kemudian solusinya apa? Bila kita ingin agar supaya takbiran itu ramai, maka kita boleh menggunakan teknologi informasi dapat disiarkan secara virtual sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi yang ada. Jadi boleh juga menggunakan media-media internet yang ada, media teknologi informasi yang ada, kita manfaatkan secara maksimal. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah terkait dengan sholat Idul Adha itu sendiri. Nah, jadi sholat Idul Adha untuk zona merah dan zona orange ditiadakan. Jadi sekali lagi, zona merah dan zona orange ditiadakan. Kemudian di luar daripada zona merah dan zona orange dibolehkan, ya, dibolehkan pada daerah yang dinyatakan aman COVID-19 di luar zona merah dan orange berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan Satgas Penanganan COVID-19. Nah, apa ketentuannya? Nah, ini kalau dibolehkan, ya, pelaksanaannya boleh di lapangan, boleh di masjid, boleh di musola, dengan ketentuan maksimal 10% kapasitas tempat. Jadi kalau masjidnya muatnya 100, maka 50 orang saja yang boleh. Kemudian khatib. Nah, ini perlu khatib, teman-teman, para mubalik semua yang ada di dalam ikut ini rata-rata mubalik. Khutbah Idul Adha paling lama 15 menit. Jadi jangan paling lama 15 menit. Jangan baru pengantarnya sudah 15 menit. Jadi paling lama mulai dari awal sampai akhir khutbahnya paling lama 15 menit. Nah, kemudian khatib menggunakan masker dan face shield pada saat khutbah. Jadi menggunakan masker dan face shield pada saat menjadi khatib. Nah, selanjutnya panitia wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh. Jadi pada saat kita melaksanakan ada pengukur suhu dan diukur semua yang ikut. Nah, kemudian usia lanjut, orang yang kurang sehat atau baru sembuh atau dalam perjalanan dilarang mengikuti sholat. Jadi jangan orang yang tua, orang sakit tidak perlu ikut sholat. Kemudian semua jamaah yang hadir memakai masker dan menjaga jarak.
Selanjutnya jemaah membawa peralatan salat. Jadi masing-masing bawa peralatan salat sendiri, membawa sajadah, membawa mukena dan lain-lain. Nah, untuk kurban, jadi singkat ini ada kurban supaya nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk tanya jawab, kita boleh tanya jawab sebentar. Pelaksanaan kurban, waktu penyembelihan 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13. Nah, ini dilakukan di RPH, di Rumah Potong Hewan Ruminasia. Jadi bagi yang punya RPH itu boleh dilakukan di RPH. Tetapi jika RPH terbatas atau penuh atau tidak ada, ya tentunya di kampung-kampung tidak ada RPH. Dapat di luar RPH, Rumah Potong Hewan dengan prokes yang ketat. Ya. Kemudian penyembelihan, pada saat menyembeli, pengulitan, pencacahan, dan distribusi daging wajib prokes dan tidak boleh menggunakan alat secara bergantian. Jadi kalau misalnya ada beberapa sapi dipotong, maka sapinya alat yang digunakan tidak boleh ganti-ganti. Ya, jangan sampai melalui alat itu bisa menyebarkan virus. Ya. Kemudian distribusi daging kurban langsung ke warga di rumahnya. Jadi tidak boleh berkerumun. Jadi jangan bagi kupon, Pak. Tolong jangan kuponnya dibagi supaya tidak berkerumun warga di tempat pemotongan. Tapi sudah kita identifikasi dan kita tahu rumah-rumahnya orang akan diantarkan, langsung diantarkan. Ya, kemudian potongan hewan hanya boleh dilakukan oleh panitia dan saksi yang berkorban. Jadi pada saat pemotongan hewan tidak boleh berkerumun, yang boleh datang hadir pada saat itu adalah orang yang akan memotong, orang yang akan mengerjakan beserta dengan pemilik hewan kurban. Itu pun harus menjaga jarak dan tentunya dengan prokes yang ketat. Jadi itu ketentuannya. Kemudian, apa yang harus dilakukan? Panitia Hari Besar Islam atau panitia salat hari raya Idul Adha sebelum menggelar salat hari raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid mushola wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID, dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi, status zonasi, dan penyiapan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali. Jadi mohon Bapak-Bapak, para rekan Kemenang, mungkin bisa segera mengadakan rapat dengan Dinas Kesehatan serta tim penanggulangan COVID, kepolisian, Kodim di wilayah masing-masing. Berjenjang juga demikian di kantor KUA, koordinasi dengan Pak Camatnya, Kapolseknya, Koramilnya, agar supaya bisa menentukan apa yang harus dilakukan pada saat jika di tempat tersebut dilaksanakan salat Idul Adha. Ya. Kemudian, perhatian, dalam hal terjadi perkembangan ekstrim COVID-19 seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif COVID-19, adanya mutasi varian baru COVID-19 di suatu daerah, pelaksanaan surat edaran ini disesuaikan dengan kondisi tempat. Jadi misalnya, tiba-tiba membludak di satu daerah, maka bisa disesuaikan dengan kondisi tempat. Tiba-tiba misalnya Pemda mengatakan kita tidak bisa melaksanakan karena ada varian baru yang masuk, maka meskipun itu masih zona kuning, maka bisa saja tidak dilaksanakan salat Idul Adha pada tempat tersebut. Kemudian untuk para pejabat, ini dalam surat edaran tersebut sudah jelas disampaikan, pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya. Jadi secara hierarkis melalui pejabat ada di pusat, kemudian turun ke provinsi di Kanwil masing-masing. Kemudian di Kanwil itu ada beberapa bidang, ada bidang bimas Islam, ada bidang madrasah, ada bidang pondok pesantren, dan bidang-bidang lain yang terkait itu secara berjenjang melakukan pengawasan. Termasuk nanti Kemenak Kabupaten, madrasah-madrasah yang ada, kepala KUA itu melakukan pemantauan dan melakukan memastikan bahwa surat edaran ini berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita ingin melihat apakah posisi di Sulbar seperti apa sekarang ini. Apakah kita masuk zona kuning atau